Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penjelasan atau keterangan fadilahnya sedekah fi sabilillah. Wa kadza qala alaihi salatu wassalam as-sakhiyyu qaribun minal haqqi wal khalqi wal bakhilu ba'idun minal haqqi wal khalqi. Wa kadza lan iku kaya mengkono hadis qala dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam dawuh as-sakhiyyu qaribun. Saulangi wa kadza lan kelawan kaya mengkono hadis qala dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam dawuh as-sakhiyyu qaribun minal haqqi wal khalqi wal bakhilu ba'idun minal haqqi wal khalqi. Ing dawuh as-sakhiyyu ila akhirih. As-sakhiyyu utawi wong kang loman iku qaribun parek sapa sakhi ilal haqqi maring Allah wal khalqi lan makhluk. Wal bakhilu utawi wong kang medhit iku ba'idun adoh sapa bakhil minal haqqi saking Allah wal khalqi lan makhluk. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam dawuh al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana istahidan. Ing dawuh al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana istahidan. Zahidan. Al-bakhilu utawi pamedhit iku la yadkhulu ora bakal manjing sapa bakhil al-jannata ing swarga ora bakal manjing swarga walau kana senajan ono sapa bakhil iku zahidan wong kang zuhud. Tidak Rasulullah, orang yang dermawan itu dekat kepada Allah, dekat kepada makhluk. Tapi orang yang bakhil wal bakhilu ba'idun minal haqqi wal haqq. Orang yang bakhil, orang yang pikir itu jauh dari Allah, jauh dari makhluk. Bukan, tidak ada ceritanya orang yang bakhil itu disenangi oleh masyarakat. Tapi kalau orang yang dermawan, banyak orang yang senang. Usahakan gimana kita itu menjadi orang yang ahli sedekah. Jangan nanti ketika sedekah jangan minta imbalan. Sedekah lillahi ta'ala. Karena kita itu termasuk umatnya Nabi yang mana Rasulullah dawuh hadis itu termasuk tidak hadis itu. Saya ulangi. Jadi kita itu supaya menjadi orang yang dermawan. Dermawan itu juga termasuk tindak, termasuk kelakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya Nabi, kalau memang kita itu benar-benar umatnya Nabi, kita itu akan mudah mengeluarkan sholat. Sebagaimana sebagaimana Rasulullah al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana zahid. Jadi kalau tadi orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari makhluk. Gak ada yang menyenangi, tidak ada orang yang senang kepada orang yang pikir. Jauh dari Allah. Nah kalau sudah bakhil, kalau orang yang sudah pikir itu jangankan untuk sedekah, mengeluarkan zakat saja masih pikir-pikir. Kalau kita ingat pada kisahnya Sa'labah itu termasuk sahabatnya Nabi yang asalnya fakir miskin, tapi pada akhirnya berkah doa Rasulullah menjadi orang yang kaya. Sa'labah itu asalnya orang yang sangat miskin, setiap hari
5 waktu itu sholat berjamaah dengan Rasulullah. Dan setelah setiap selesai sholat tergesa-gesa untuk pulang. Ketika oleh Rasulullah ditanya kenapa habis sholat kok tergesa-gesa pulang, jadi karena di rumahnya istri menunggu pakaian. Jadi yang mau sholat, istrinya yang mau sholat masih menunggu pakaian yang dipakai oleh suami dari istrinya orang tersebut. Akhirnya Sa'labah meminta doa kepada Rasul agar menjadi orang yang bersyukur. Sehingga dengan adanya hal tersebut Sa'labah berpendapat dia akan lebih giat untuk ibadah kepada Allah. Hanya Rasul berdoa dan doa Rasul terkabulkan sehingga pada akhirnya Sa'labah itu menjadi orang yang kaya raya. Tapi setelah kaya raya jarang ke masjid, jarang sholat berjamaah. Kadang-kadang setiap 1 minggu sekali sholat Jumat. Nah pada akhirnya setiap hari raya sholat di masjid. Ketika ditanya oleh Rasul jawabnya sibuk dengan urusan hartanya. Dan Sa'labah itu termasuk orang yang lupa untuk mengeluarkan zakat. Karena Sa'labah yang kaya raya setelah kaya raya tidak mau mengeluarkan zakat, Rasulullah mengutus salah satu sahabat untuk pergi kepada Sa'labah meminta zakatnya. Hanya sahabat yang diutus oleh Rasulullah pergi ke rumah Sa'labah dan meminta Sa'labah supaya Sa'labah itu mau mengeluarkan zakatnya. Ya, hartanya banyak, zakatnya banyak. Jadi dia salah Sa'labah ada salam Rasulullah suruh minta zakatnya. Tapi kata Sa'labah bukan dibeli. Justru Sa'labah bilang saya kaya itu bukan karena Rasulullah, saya itu karena hasil kerja saya sendiri. Jadi orang kalau sudah kaya lupa. Ini bahkan lupa kepada Allah, lupa kepada utusannya. Karena sahabat itu meminta tidak dikasih, hanya pulang maturkan Rasulullah bahwa Sa'labah tidak mau mengeluarkan zakatnya. Pada kesempatan lagi tahunnya lagi Rasulullah mengutus lagi sahabat agar supaya pergi pada Sa'labah untuk minta zakat. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. 3 kali itu ya setiap tahunnya suruh pergi meminta zakat kepada Sa'labah. Tetap Sa'labah itu tidak mau memberi, jawabnya sama. Saya itu hasil kerja sendiri. Karena tidak setelah lama-kelamaan hartanya Sa'labah itu juga habis. Ketika sudah ini hampir bangkrut, Sa'labah sadar akan kesalahannya, tapi kan sudah terlambat. Ketika Sa'labah sadar akan kesalahannya, tidak mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan zakat, maka Rasulullah minta agar supaya Rasulullah itu mau menerima zakatnya. Tapi Rasulullah sudah menolak. Sampai akhirnya saat berganti khalifah, sampai pada Sayyidina Umar tidak Sa'labah pada waktu khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sa'labah pergi dengan Sayyidina Abu Bakar untuk atau agar supaya sahabat Abu Bakar itu mau menerima zakatnya. Ya tidak mau. Nah, Rasulullah menolak, apalagi sampai Sayyidina Umar tetap tidak mau. Karena Sa'labah itu tidak mau mengeluarkan zakat terhadap Rasulullah. Akhirnya selama kelamaan Sa'labah itu kembali seperti dulu lagi menjadi orang yang miskin. Makanya ketika kita itu punya sedikit kelebihan, buatlah membantu orang, buat sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiyah dan diceritakan opo anak kita tan 15 alaf itu jahat teko opo tidak teko ila Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam maring Nabi Sulaiman bin Nabi Dawud alaihi salam. Faqalat moko ngucap opo tidak
syajarun utai kuwi. Wa anna hale utawi ingsun iku afrahu netes sapa ingsun ala tilka syajarati ing atase mengkono. Wa huwa hale utawi rajul iku ya walak sapa rajul al afrahi ing piye ingsun. Fada'a moko nimbali sapa Sulaiman Nabi Sulaiman alaihi salam. Nimbali sahibah syajarati ing wong kang duwe murid. Famana'a moko nyegah sapa Nabi Famana'a moko nyegah sapa rajul Famana'a moko nyegah sapa Nabi Sulaiman sahibah syajarah minusan ing roh. Wa qala lan ngucap sapa Nabi Sulaiman li syaitana maring setan loro. Inni amirukuma idza kana al-amru qadiru alaihi mana. Iku dari aman alat infaka pengucap apa kita inna rajulan saduni wong lanang iku la tekati rajul saduni. Wa ana hale kali ingsun iku aku letes sapa ingsun ana tilka syajarah ing ngatas mungkul. Wa hale tay rajul iku ya ngalak sapa afrahi ing piye ingsun. Pada moko nimbali sapa Sulaiman Nabi Sulaiman alaihi salam nimbali sahibah syajarah ing wong kang duwe. Faman amuk nikah sapa Nabi Sulaiman ing sahibah syajarah min sayyidika. Wa qala lan tahu sapa Nabi Sulaiman li syaitana ing maring setan loro. Ini sadurunge ingsun iku amiruku wong kang perintah sapa ingsun ing sira loro idakan arikan ono apa al-amu taun al-qaddu aman. Warafa'ala nalak sapa rajul iki wong lanang farqa hadza qaidi ing piye ikilah manuk fahudan muka nyikel sira loro ing sahibah syajarah atau ing hadar rajul. Waj'ala lan tatenno sira loro ing hadar rajul atau sahibah syajarah nisfaini ing dadi loro. Wa miya lan buang sira loro nisfahu ing separone rajul ila masyriqi maring arah wetan. Wa nisfahu lan ing separone rajul ila maghribi maring tanah kulon. Falamma kana moko semangsa iki mung apa al-ma'a mutaun al-qadlu kang ngarep apa amnasya moko lali sapa sayu syajarati wong kang duwe lali kaula Sulaiman ing dawe Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa arada lan ngarepake sapa hadar rajul atau sapa sayu syajarah ayas udah ing yen to menek sapa hadas sahibah syajarah hadar rajul as-syajarah ing Waktu tasodak ulan teman-teman sodako sopo sahibu syajarah biluk maten kelawan sakuli al-farok amu ngalam sopo sahibu syajarah farakot oyidi ing piye manu faja'ah poko teko opo atoy mengkulu manu teko ila Sulaiman namari Nabi Sulaiman alaihissalam wasata kalam akhir opo oir min wadon opo oir min sohibu sajarah sangking gongkang duweni kue. Fada'a moko nimbali sapa Sulaiman Nabi Sulaiman alaihissalam as-syaitana ing setan loro. Fa'arada moko ngersakaken sapa Nabi Sulaiman ayu akibat ing yen pemiksa sapa Nabi Sulaiman ing syaitana wa qala lan ngucap lan dawu sapa Nabi Sulaiman ila guma maring syaitana ini lima krono apa la tafalani ora gawe sira loro
ma ing barang selain ma amat tuhuma kang perintah sapa ingsun faqala muka sapa saytonani ngucap ya khalifat rasul ya khalifat Allah ni khalifah Allah inna sahibas syajarati satu bumi wong kang duwe iku lama arada semangsane ngarepaken sapa sahibas syajar ayas udah ingin pemilik sapa sahibas syajar asal ingwe kosodenam nuko nejo kula sahibas syajar anak kula ingin tawit al-kula sebesar walakin tak setara tetapi dan tak soda sahibus syajarah ala rajulin ing atase wong lanang sifat rajul muslimin kang Islam sodakan yang dikit ati kubzin kelawan satu roti faba'asamu pemutus sapa Allah ilaihi mari sebesar malakai sing terloro minas sama saking langit hatta akhirnya sing ikel sapa malaikat ini kula wahidin ing saben siji minas saking kula waroma lan bak nuntalaken sapa malaikat ini bihi kelawan wahid farunya muqaddimuna sapa aguna sasin kita ilan masyriki mari wetan wal akhlan wanai mari wanai lan ngalapai nuntalaken mari wanai lan wanai malaikat yang lain ilal maghribi dan wal akhir berarti setan yang lain lan ilal maghrib paling belum fadl muqaddimuna qala Oko syaruna kelakuan kula anhu saking sebesar bil barakati sedekah. Dihi sebab barokah sedekah sebesar. Jadi dikisahkan pada zamannya Nabi Sulaiman ada seekor burung datang kepada Nabi Sulaiman melaporkan tentang seorang laki-laki punya pohon dan burung itu atas di sana. Ternyata orang yang punya pohon itu mau mengambil anaknya. Akhirnya dapat laporan seperti itu. Nabi Sulaiman memanggil orang yang punya pohon. Setelah datang, Nabi Sulaiman melarang kepada orang jangan sampai mengambil anak burung tersebut. Dan Nabi Sulaiman bilang kepada setan, saya perintahkan kepada kamu kalian berdua, apabila tahun depan ini orang laki-laki ini mengambil anaknya burung ini, maka enggak belah jadi dua jadikan dua, nanti separuhnya sampan lempar ke arah timur, separuhnya lempar ke barat. Tapi falamma kana al-amu qabla siyasai basyaya qaula Sulaiman 8 tahun kemudian lagi orang laki-laki tersebut, orang yang punya pohon tersebut lupa akan daunnya Nabi Sulaiman. Makanya akhirnya orang tersebut ingin mau mengambil burung yang ada di pohonnya. Tapi sebelum orang laki-laki tersebut mengambil anaknya burung, saudara satu roti, sebagian dari roti kemudian diambil bisa. Farah mau pengalat akhirnya gimana anaknya burung itu benar-benar diambil oleh orang tersebut. Dan melihat kejadian seperti itu, burung yang punya itu matur lagi Nabi Sulaiman melaporkan bahwa orang yang punya pohon itu sudah mengambil anak. Mendapat lawan seperti itu, Nabi Sulaiman memanggil setan yang mendapat tugas untuk menjaga anaknya burung ini. Setan yang diperintah oleh Nabi Sulaiman, kalau orang laki-laki tersebut sampai mengambil harus dibelah jadi dua. Ditimbali, setan itu ditimbali. Masuk jauh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bilang kepada setan, dan kenapa tidak mau melaksanakan perintah
jawabnya setan gimana? Ya khalifah, orang yang mempunyai pohon ketika akan mengambil anaknya buah itu, falama aroda, ketika orang tersebut mau naik pohon, saya berusaha untuk memegangnya, tapi sebelum mengambil, orang tersebut saudara kepada Nabi sepotong roti, lantaran sodako terlebih dahulu Allah mengutus 2 malaikat dari langit untuk memegang saya. Jadi saya itu yang saya dengan malaikat saya di bawah, kemudian dilempar ke arah ke tanah timur, satu lagi teman saya dilempar oleh malaikat satunya ke barat. Jadi tujuan saya untuk melakukan itu ditolak dan diterima. Berapa? Jadi saya mau membunuh orang tersebut, mau membelah orang yang punya pohon tersebut, nggak bisa. Lantaran barokah orang tersebut mengeluarkan sedekah. Makanya ada yang mengatakan as-shadaqah tudaf'ul ibadah. Sedekah itu bisa menolak tolak benar. Tapi kita sekalipun sudah ada hadis seperti itu, jangan sampai kita itu mengatakan ketika ada orang ahli sedekah, ternyata orangnya masih sering terkena musibah, lo itu ahli sedekah tapi terkena musibah, berarti sedekahnya tidak ikhlas. Jangan sampai mengatakan seperti itu. Kita harus berpikir positif. Orang Allah di dalam mengangkat derajat hambanya itu melalui dengan cobaan. Kalau pangkat yang akan diberikan oleh Allah itu tinggi, pasti cobaan yang diberikan adalah sangat besar, sesuai dengan pangkat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hukiya annahu waqa'al al-qahtu fi bani Israil fadakhala faqirun ala babil ghaniyah faqala tasaddaqu bi qit'ati khubzin liwajhillah ta'ala fa akhrajat ilaihi ibnatul ghani khubzan haram fadafa'athu ilaihi waj'al ghani as-su'madzal faqata yada bintihi fahawwalallahu halahu wa adhaba malahu waftaqara wa mata fi hali dillatihi wa bintu taduru bainal abwabi sa'ilatan wa kanat jamilah fajat yawma ila babi rajulin ghaniyun fakhrajat walidatu fanadhat ilayha wa ila jamaliha wa khalatna ila baitiha faqasadat tazwijaha ila ibniha falamma zawajatha zayyanatha faqaddamat ilaiha ma'idatan bil-lail fa akhrajat hadhihi ibnatu yadaha al-yusra lita'kula ma'a zawjiha faqalat laqad sami'tu bi anna al-faqir yakunu qalilan adab akhriji yadaki al-yumna فأخرجت يدا اليسرى مرة أخرى فرد عليه مرة فهتف هاتف من زاويات الباب أخرجي يدك اليمنى يا أمان لقد أعطيت الخبز لأجلنا ولا جرم نعطيك يدك فأخرجت يدا اليمنى تامة بقدرة الله تعالى wa akanat ma'a zawjiha fa'tabiru ya ulil absar wa anfiqu fi sabilillah hatta tanalu sa'adatad darain. Ini ada sebuah kisah pada kaum Bani Israil. Nah, di sana itu ada seorang yang sangat fakir, orang yang fakir pergi pada orang yang kaya raya minta sedekah. Jadi orang yang miskin itu memohon kepada orang yang kaya, katanya
tasaddaqu bi'ib'ati khubzin liwajhillahi ta'ala. Tolong berilah kami sedekah dengan sedikit sepotong roti karena Allah. Minta sedekah karena Allah, sedikit saja, kasih saya roti, satu potong roti, sebagian dari roti, satu potong roti. Artinya anak perempuannya orang yang kaya raya itu keluar dan memberi roti masih hangat. Ketika anaknya itu memberikan roti kepada orang yang fakir miskin itu, ayahnya datang. Ayahnya yang tingkah lakunya tidak baik itu datang, langsung tanpa pikir panjang memotong tangan anaknya, anak perempuannya sendiri. Lantaran apa dipotong? Lantaran memberi roti kepada orang yang meminta-minta. Padahal fa'am walallahu halahu wa azhaba malahu waftaqara ila akhirih. Setelah kejadian tersebut, Allah memindah yang asalnya orang itu kaya raya, oleh Allah dipindah menjadi orang yang fakir miskin. Allah menghilangkan hartanya. Setelah jadi fakir miskin, orang tersebut meninggal dunia dalam kehinaan. Anak perempuannya masih hidup. Nah, anak perempuan yang tangannya sudah dipotong itu akhirnya dari rumah ke rumah meminta-minta. Dan anak perempuannya itu anak perempuan yang sangat cantik. Nah, pada suatu saat anak perempuan tadi itu sampai di rumah orang yang kaya raya. Ketika sampai sana meminta-minta, ibunya orang laki-laki itu keluar melihat yang meminta-minta itu anak perempuan dan orang yang sangat cantik, suruh masuk ke dalam rumahnya. Dan tujuannya apa? Orang perempuan, ibunya orang laki-laki yang kaya raya itu ingin menyuruh mengawinkan dengan anak laki-lakinya. Nah, setelah ternyata anak laki-lakinya mau untuk dinikahkan dengan anak perempuan tersebut. Nah, biasanya kan orang yang kaya mesti ada yang namanya walimah. Dan kemudian setelah pada malam harinya diberangkatkan, ternyata anak perempuan fa'akhwajat hadhihi ibnah yaga al-yusra. Di anak perempuan tadi ketika mau makan dengan suaminya mengeluarkan tangan yang kiri. Melihat kejadian tersebut, suami bilang, faqala laqad sami'tu bi anna al-faqira yakunu qalilal adab akhriji yadaka al-yumna fa akhrajat yadaha al-yusra marratan ukhra faradda 'alayha marratan. Jadi akhirnya melihat istrinya mengeluarkan tangan yang kiri, suaminya bilang, saya memang dengar orang yang miskin, orang yang fakir itu kurang akhlaknya. Kenapa suaminya bilang seperti itu? Ya karena istrinya itu mengeluarkan tangan yang kiri. Soalnya suaminya itu tidak tahu kalau tangan kanannya itu tidak ada. Nah, tidak boleh, suruh lagi keluarkan tangan yang kanan. Tapi tidak tetap mengeluarkan tangan kiri sampai beberapa kali. Setelah ketiga kalinya akhirnya ada suara tanpa ada orang, cuma ada suara dari pojokannya pintu. Ada suara yang mengatakan akhriji yadakil yumna ala amati laqad aqaiti al khubza li ajrina wala jarama nuqtiki yadakil fakhriyati lah. Jadi suara itu mengatakan agar supaya anak perempuan keluarkan tangan yang kanan.
sampan dulu pernah memberi sepotong roti karena Allah. Jadi tidak ada balasan. Lajarona halim mesti nuktiki iyadati. Ini suaranya ini sama. Allah dengan kekuasaan ini. Suara tersebut bukan suara iblis. Jadi Allah jawab sampan dulu sodako memberi pengemis sebuah roti itu karena saya. Makanya pembalasan yang tepat adalah sampai saya berikan tangan. Hanya anak perempuan tersebut mengeluarkan tangan kanan dengan sempurna, tidak ada berarti kembali lagi tangannya kembali lagi seperti sedia kala. Jadi atas kekuasaan Allah. Kenapa? Karena orang tersebut adalah mengeluarkan sedekah. Makanya kita kalau ada orang meminta-minta jangan sampai ditolak. Entah itu siapa saja. Dari Rasul nggak usah ditolak. Jadi pernah ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah naik kuda meminta-mintanya dengan Rasul diberi roti yang masih hangat. Setelah orang laki-laki yang naik kuda sudah tampan naik kuda meminta-minta, nggak diusir sama Rasul, tapi justru diberi roti yang masih panas. Kemudian setelah orang laki-laki diberi roti pulang, datang lagi orang yang miskin, bajunya compang-camping, meminta kepada Rasulullah diberi roti bukan yang seperti tadi, bukan yang masih hangat. Hanya sempat tanya, ya Rasulullah, kenapa sampai tadi kepada orang yang kaya, orang yang naik kuda itu dikasih roti yang masih hangat. Nah kalau ini orang tidak punya, sampai kasih roti yang tidak hangat. Jawabnya Rasulullah, kalau orang yang naik kuda itu diberi roti yang sisa, merasa orang itu terhina, diremehkan, tidak menerima. Tapi kalau orang yang miskin ini diberi menerima, karena gimana sekalipun orang itu meminta-minta, kita itu siapa saja orangnya, entah itu masih muda, bagaimanapun umurnya, seberapa umurnya, tampan, bagaimanapun kita itu tetap dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah, memberi jangan sampai menerima. Jadi kita itu harus bisa mengambil kesimpulan sedekah fisabilillah. Kalau kita benar-benar karena Allah tidak mengharapkan pembalasan, kita itu akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Enggak ada ceritanya orang yang ahli sedekah itu menjadi sengsara di dunia dan enggak ada ceritanya. Mesti orang itu bahagia. Sedekah, orang yang ahli sedekah enggak ada ceritanya orang karena sedekah menjadi bagian miskin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala wasapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akrama dhaifa faqad akramani wa man akrama faqad akramallah wa man abghadha dhaifa faqad abghadani wa man abghadani faqad abghadallah ta'ala. Tinggal man akrama man utai soponi wong iku akrama mulyakaken sapa man adhaifa ing tamu faqad akramani muga teman-teman mulyakaken sapa man ing ingsun. Wa man utai soponi wong iku akramani mulyakaken sapa man ing ingsun faqad akrama muga teman-teman mulyakaken sapa man Allah ing Allah. Wa man utai sapa wong iku Allah ndoaken sapa man adhaifa ing tamu faqad alwadani muga teman-teman ndoaken sapa man ing ingsun. Wa man utai sapa wong iku alwadani mendoaken sapa ingsun faqad alwada muga teman-teman mendoaken sapa man Allah ing Allah. Kaya Rasulullah, bagi siapa yang menghormati tamu, maka termasuk menghormati Rasulullah. Orang yang menghormati Rasulullah termasuk orang yang menghormati Allah. Tapi sebaliknya, orang yang membenci kepada tamu, tidak senang
terhadap tamu, termasuk tidak senang kepada Rasulullah. Orang yang tidak senang kepada termasuk orang itu tidak senang kepada Allah. Oke, kita sebagai orang Islam harus bisa menghormati tamu. Itu sangat dianjurkan. Cara menghormati tamu itu tidak harus diberi hidangan yang enak-enak, itu tidak. Biasa memberi hidangan seadanya. Jangan sampai sama itu hutang hanya tamunya keluar pulang marah-marah, berunding ada di belakang. Jangan. Kita punyanya cuma hanya singkongnya dikasih singkong. Itu nanti soalnya nanti kalau bukan karena Allah masih hutang. Apalagi jadi kalau kedatangan tamu, apalagi tamu itu ketika masuk ke dalam rumah, tamu masuk ke dalam rumah membawa 1000 barokah. Pulangnya, dosanya orang itu dibawa. Tapi bukan berarti dibawa tamu dibawa pada tamu kita. Wa qala lan dawus sapa an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kau inna dhaifa idza dakhala baital mu'min dakhala alfu barakah wa alfu rahmah. Kau inna dhaifa ilahi. Inna dhaifa satu tamu itu idza dakhala al-manzil sapa dhaif baital mu'min mu'min dakhala muqamanjil wasaltani dhaif apa alfu barakatin 1000 barakah wa alfu rahmatin lan 1000 rahmat. Jadi ketika tamu itu masuk ke rumahnya orang mukmin, maka bersamaan dengan tamu tersebut masuklah 1000 barokah dan 1000 rahmat. Jadi sampai memberi hidangan kepada tamu nggak rugi sama sekali. Imbalannya dapat 1000 barokah dari Allah. Imbalannya mendapat 1000 rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah barokah itu tidak bisa dibeli dengan uang. Wa qala lan dawus sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin ya'ti yadhifu fayukrimahu bima yujidan min al-ta'am illa fatallahu ta'ala bihi baban fil jannah wa man amara kharaban ani asba'a jai'an wajabat lahu al-jannah wa man at-ta'am an jari man Allah ta'ala fadlahu an yawmal qiyamah wa adzaba min finnar wa man at'ama ja'i'an liwajhillahi ta'ala wajabat lahu al-jannah. Di seorang yang mamin ahadin orang saking wong siji ya ilang teko ahad apa sapa ante tamu fayumahu. Jadi ketika ada tamu di rumah kita, kita memberi hidangan. Di saat kita memberi hidangan, itulah Allah membukakan pintu di surga kepada orang tersebut. Waman ammara kharaban yakni as'ajai'an. Orang yang meramaikan satu tempat itu artinya gimana? Bagi siapa yang memberi makan orang kelaparan sampai kenyang, maka imbalannya adalah surga. Tapi sebaliknya orang yang tidak mau memberi makan orang yang kelaparan, maka Allah akan melarang mencegah fadlnya Allah pada hari kiamat. Kalau kita tidak mendapat fadlnya Allah, sudah tentu akan disiksa di dalam neraka. Wa man at'ama ja'ian liwajhillah wajaba lahu jannah. Orang yang memberi makan orang yang lapar karena Allah, orang itu akan dimasukkan ke dalam surga. Di saat jangan sampai kita itu tidak mau memberi makan orang yang kelaparan. Kita melihat orang yang kelaparan, kan kita punya yang mau diberi, tidak mau memberi. Karena yang dipikir apa yang akan saya makan besok. Jadi kita tidak perlu terlalu berpikir seperti itu.
kembalikan pada diri kita. Bagaimana seandainya kita yang kelaparan, tidak ada yang memberi makan, nah itu bagaimana? Kita harus lihat seperti itu. Kalau kita berpikir seperti itu, maka sangat mudah bagi kita untuk memberi sedekah kepada orang lain. Qala Nabi qala sapa Nabi sallallahu Nabi sallallahu afdalul a'mal inda afdalul amal. Afdalul a'mal utai lebih utamane pira-pira amal ala dhahiril ardi ing ngatasé bumi iku salah satu telu. Lebih utamanya amal di muka bumi ada 3. 1 talabul ilmi, nyatani nuntut ilmu. Wal jihad lan jihad fisabilillah wal kasb lan yang gawe minal halal saking halal. Yang pertama keutamaan amal adalah mencari ilmu, jihad fisabilillah, kerja untuk mencari harta yang halal. Faqalibul ilmi habibullah ta'ala wal mujahidu walillah wal kasibu minal halal karimun Allah. Maksudnya Rasulullah. Orang yang mencari ilmu itu termasuk kekasihnya Allah. Orang yang membela agama Allah itu termasuk walinya Allah. Orang yang kerja untuk mencari perkara yang halal itu termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di dalam mencari ilmu, tadi saya ulangi lagi, amal yang lebih utama mencari ilmu. Nah, mencari ilmu itu kalau ingin berhasil harus bisa memenuhi syarat-syaratnya. Dalam kitab taklim sudah disebutkan ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'undika amma jumu'ihadi bayani zakatun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu kustan wa zamani bukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Itu syaratnya mencari ilmu harus ada biaya. Alala tanal ilma illa bisitatin, mencari ilmu bisa berhasil dengan 6 perkara. Zakatun, lipat, wahirsun, sabar. Mencari ilmu dapat 1 bulan tidak perasan pulang berhenti, yang tidak dapat apa, nanti pindah lagi dapat 2 bulan pindah lagi, yang tidak dapat apa. Harus sabar, ada sabar, ada keinginan, ada guru. Mau cari ilmu nggak ada gurunya dari mana? Nggak bisa, karena fungsinya sudah malam. Dari kami itu saja. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf ya besar-besarnya. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.